Halo Sobat Belajar. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran penggunaan aplikasi bernama Pneumatic Developer. Nah, kita langsung saja buka aplikasinya. Nah, di sini ada logo dari aplikasinya. Kita masuk tampilan awalnya. Di sini ada banyak ya job-job yang sudah saya buat. Kalau belum ada job yang dibuat, nanti akan tampilannya kosong. Jadi kita perlu membuat project baru sehingga kita bisa mendesain rangkaian yang kita inginkan. Nah, semisal dari kalian ada tugas dari guru, dapat tugas membuat rangkaian pneumatik ataupun elektropneumatik, kita bisa membuat dari aplikasi ini dan kita bisa simulasikan apakah rangkaian yang sudah kita buat benar atau tidak. Nah, seperti halnya ketika kita merangkai di Vesto FlySim, ya sama seperti aplikasi Pneumatic Developer yang kita bisa install di HP Android melalui Play Store yang mengunduhnya. Nah, kita coba saja membuat new project ya. Kita berikan nama. Untuk yang kosong kita kosong saja, tidak apa-apa, kita buat new projectnya. Nah, di sini adalah tampilan awal lembar kerja aplikasinya ya. Kita bisa lihat dari bagian kiri ini ada fitur-fiturnya. Kita bisa menambahkan komponen-komponennya melalui ini fitur tools. Kita klik, muncul dua fitur, ada fitur untuk komponen pneumatik dan fitur untuk elektriknya. Nah, kita bisa tambahkan ya. Kalau kita ingin menambahkan itu tinggal kita klik dan kita klik ke lembar kerjanya. Nah, seperti itu ya. Untuk komponen lainnya kita bisa cari, kita scroll ke bawah, kita tambahkan komponennya seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan komponen elektriknya juga bisa. Nah, seperti ini ya. Nah, ini komponen-komponen umumnya ya yang biasa kita gunakan untuk merangkai elektropneumatik. Nah, kita bisa zoomkan ya melalui fitur ini. Nah, ini zoom in, ini ada zoom out, ini untuk zoom sesuai lembar kerja. Nah, ketika kita sudah menambahkan komponen, kita bisa menyeting komponennya ya. Jadi ketika kita klik dua kali, nah, itu akan memunculkan setting-settingan yang lainnya. Kita bisa atur-atur setting-settingan di dalam silindernya ini. Nah, untuk komponen lainnya juga bisa disetting juga, seperti halnya ini katup, kita bisa setting. Nah, ini pemilihan valve actuationnya, kita bisa pilihkan apa, misalnya solenoid, kita bisa kasih nama juga. Nah, seperti itu. Untuk di komponen elektriknya kita juga bisa setting juga ya. Kalau kita klik dua kali kita bisa pemberian namanya juga. Kalau untuk di saklar kita bisa memberi nama dan juga bisa memberikan ini apa namanya. Misal kita kasih nama dulu ya. Misal ini K1, kita bisa merubah dari limit switch ke reed switch ataupun ke roller. Nah, seperti itu untuk menyeting di dalam komponennya. Nah, untuk fitur tools ini udah kita bahas. Lalu kita ke fitur ini namanya connection ya. Jadi fungsinya untuk menghubungkan antar komponen. Jadi untuk komponen elektrik dihubungkan sesama elektrik, untuk pneumatik sesama pneumatik. Nah, seperti ini menghubungkannya. Nah,
seperti ini misal. Nah, kita juga bisa menggesernya ketika kita mau menggeser. Nah, ini untuk pneumatiknya juga bisa. Nah, ini warnanya biru ya, kita juga bisa geser-geser ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk di fitur connection, ketika kita ingin menyambungkan bagian yang bisa disambungkan, kita juga bisa menyeting ya bagian yang tidak ingin kita sambungkan ya. Misal kita ingin, nah ini seperti ini, menutup sambungan, kita bisa memilih antara 4 pilihan ini. Misal kita pilih ini, nah ini bisa berganti jadi tidak sambungan, jadi tidak bisa disambungkan. Nah, ketika kita ingin menghapus ataupun mengundo ataupun redo, kita bisa, nah seperti ini, akan mengulang ke posisi awalnya. Kita redo, bisa balik lagi. Nah, untuk menghapus, nah kita bisa menghapus ya. Caranya menghapus itu kita klik hapus. Nah, lalu kita hapus komponen bisa, ataupun jalur connection. Nah, seperti ini. Nah, untuk fitur lainnya seperti simulasi ini ya. Nah, kita bisa simulasikan, namun rangkaiannya harus kita jadikan dulu untuk supaya bisa kita simulasikan. Nah, ini saya ada contoh rangkaiannya yang sudah saya buat untuk latihan, supaya kita bisa buat untuk pembelajaran ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai rangkaian, yaitu ketika saya on kan, silinder akan maju, ketika saya off kan, silinder akan mundur. Nah, kita coba ya di fitur simulasi, kita apply. Nah, kalau tampilannya ada merah-merah seperti ini dan aktif, dan biru-biru ini ada aliran udaranya, itu menandakan simulasinya sedang aktif. Nah, tinggal kita klik saja ini tombol-tombolnya. Ini tombol on untuk maju, lalu ada tombol off untuk mundur, karena logika rangkaiannya saya buat seperti ini. Nah, kita stop dulu. Nah, seperti itu. Kita juga bisa save project ya. Kita save. Nah, nanti akan kita bisa buka kembali lagi ketika kita ingin berubah, kita save lagi, kita buka lagi, bisa. Lalu untuk share, ini untuk mengekspor ya. Jadi gambar yang sudah kita rangkaian yang sudah kita buat, kita bisa ekspor jadi file PDF. Nah, nanti kita bisa ekspor. Nah, untuk ini adalah fitur grid ya, untuk membantu kita untuk merapikan komponen. Nah, ini ada garis-garis titik-titik bantu. Lalu untuk fitur lainnya seperti di setting ya, ini ada grid yang tadi ini udah aktif. Ada caption margin, ini untuk memberikan margin ya, jadi di tepi jika kita zoom out, nah ini ada, tidak ada marginnya karena tidak aktif. Kalau kita aktifkan nanti ada margin dan captionnya ini. Nah, garis-garis tepi ini di bawah ini. Nah, seperti ini ya. Kalau kita coba misal show value, ini apa fungsinya ya ketika kita off kan. Nah, jadi pada saat kita simulasikan rangkaian, nah kita on kan, itu tidak ada tulisan angka-angkanya di sini ya. Jadi ketika kita aktifkan show value ini, nah, nanti ketika kita simulasikan itu akan muncul angka-angkanya atau perhitungannya lah, istilahnya lah. Nah, seperti itu ya untuk fungsi-fungsi di dalamnya ini. Terus lagi yang terpenting itu adalah scale of symbol ini ya, untuk mengatur seberapa ukuran dari komponennya. Jadi ketika kita
kecilkan, ukuran komponen akan mengecil ya. Kita back. Nah, ini menunggu. Nah, komponennya akan mengecil. Jadi ketika komponen ini pada mengecil, otomatis lembar kerja akan lebih besar. Kita bisa merangkai rangkaiannya lebih kompleks. Nah, untuk settingan yang lainnya, untuk ini adalah visual mode. Kita bisa buat modenya menjadi simbol. Nah, ini seperti di Besto Fleet Sim. Namun ketika kita simulasikan itu tidak bisa karena harus memakai visualnya yang drawing. Nah, seperti itu untuk di settingannya ini. Nah, ini kita bisa juga auto saving ya, setiap 5 menit, dan menggantikan bahasanya juga bisa. Nah, fitur-fiturnya seperti itu ya. Untuk merangkai di Pneumatic Developer, kita bisa coba rangkaian yang kita ingin rangkai. Misal dikasih tugas oleh guru, kita bisa merangkai sesuai instruksi dari guru yang mengajar kita. Nah, untuk fitur lainnya kita bisa klik keluar dulu ya, kita don't save. Kita itu bisa mengimpor file ya. Jadi ketika kita klik impor ini, nah kita bisa menambahkan rangkaian elektropneumatik yang mau kita impor. Nah, ini saya sudah ada beberapa file elektropneumatik ya. Jadi kita bisa mengimpor rangkaiannya seperti itu. Nah, ini untuk fitur untuk impor. Nah, kalau kita tahu impor, pasti kita tahu ekspor. Nah, caranya dengan ini, kita klik 3 simbol ini untuk mengekspor file. Jadi ketika kita share, nah ini adalah format dari aplikasi Pneumatic Developer, nah, yang nantinya kita bisa ekspor dan kita impor juga. Nah, seperti itu. Kita bisa juga copy atau istilahnya ngeduplikat jadi file baru lagi di sini. Kita juga bisa info ini untuk mengganti namanya juga ya. Nah, yang lainnya kita bisa delete juga. Nah, seperti itu ya penggunaan aplikasi Pneumatic Developer. Fitur-fitur di dalamnya kita bisa pelajari, kita bisa merangkai rangkaian yang kita inginkan sesuai tugas-tugas dari guru. Nah, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.